Lalu, apa sih agency problem itu? Prinsipal mengandalkan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaannya. Di sini, agen akan berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Tetapi, agen di sini lebih diuntungkan karena ia memiliki informasi lebih banyak. Oleh sebab itu, muncullah asimetri informasi. Asimetri informasi tersebut akan merugikan prinsipal. Oleh sebab itu, ia akan mempekerjakan pihak ketiga seperti auditor eksternal untuk mengklarifikasi kebenaran laporan keuangan yang telah disusun oleh agen. Nah, dari agency problem tadi, muncullah agency cost. Yang pertama, monitoring cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memantau perilaku agen. Awalnya, biaya ini ditanggung oleh prinsipal, tetapi kemudian menjadi tanggungan agen. Lalu, apa sih contohnya? Misalnya, biaya auditor eksternal dan biaya desain kebijakan akuntansi. Biaya yang kedua adalah bonding cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dengan agen. Di sini, agen diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada prinsipal. Agen harus mengeluarkan beberapa biaya, seperti waktu dan tenaga, dan terungkapnya performa agen oleh prinsipal. Biaya yang ketiga adalah residual cost. Ketika kepentingan agen tidak sama dengan prinsipal, maka agen cenderung akan memanipulasi laporan keuangan agar gajinya meningkat. Tetapi pada saat investor melihat keadaan yang sebenarnya, book value lebih kecil dibandingkan dengan market value perusahaan, maka investor akan menarik semua investasinya. Dan yang terakhir adalah expo settling up. Biaya ini muncul sesudah akhir periode. Pada dasarnya, prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga prinsipal melakukan kesepakatan. Jika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka agen akan menerima insentif. Di sini, biaya insentif digunakan sebagai alat remunerasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja sih yang menjadi penyebab permasalahan. Antara penyebab pertama adalah risk aversion. Ada dua macam pihak di sini, yaitu risk taker dan risk avoider. Prinsipal cenderung menjadi risk taker, misalnya membuka cabang untuk memperluas pasar. Tetapi manajemen enggan mengambil risiko tersebut, karena jika rencana tersebut gagal, maka gajinya akan turun. Karena perbedaan tersebut, maka muncullah agency problem. Penyebab kedua adalah dividend retention. Pada akhir periode, prinsipal ingin menerima dividen agar dapat menginvestasikannya kembali. Tetapi di sini manajemen lebih memilih untuk menahan sisa laba tersebut dan tidak membagikan dividen agar nilai perusahaan seolah-olah meningkat dan membuat gaji manajemen pun meningkat. Dan penyebab yang terakhir adalah horizon problem. Di sini, agen lebih fokus pada pengelolaan arus kas perusahaan dalam jangka waktu pendek, sejauh masa jabatannya. Sedangkan pemegang saham fokus pada kemampuan arus kas perusahaan di masa depan, karena ia menanamkan modal di perusahaan tersebut.